Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui sarapan pagi GPDI Situbondo. Haleluya. Kalau melihat situasi keadaan dunia pada saat ini yang tergoncang oleh virus corona, virus yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi telah membuat banyak orang menjadi takut, menjadi cemas, menjadi stres, menjadi khawatir. Bahkan ada yang tidak ada rasa ingin selalu berjuang di dalam hidup ini karena rasa kecewanya yang dalam, rasa putus asanya. Karena virus corona telah menggoncangkan kesehatan manusia yang di dunia ini dan juga menggoncangkan ekonomi dunia. Lalu bagaimana kita orang-orang percaya bisa bertahan di tengah-tengah goncangan dunia ini? Judul renungan pada pagi ini ialah bertahan di tengah-tengah goncangan dunia. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dan di dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan itulah sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran yang sudah kita dengar supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita. Dikatakan kita harus lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Kita akan melihat ajaran dari firman Tuhan yang ada dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan sampai 7. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Agar kita boleh tetap kuat untuk menghadapi goncangan-goncangan dunia ini, kita harus memiliki hidup yang selalu berpaut kepada Tuhan. Hidup bersatu dengan Tuhan melalui persekutuan kita dalam doa, dalam membaca firman, kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan hidup berpaut dengan Tuhan ialah hidup yang sungguh-sungguh berpegang pada perintah-perintah Allah dan melakukan dengan hidup menurut segala jalan-jalan yang telah ditunjukkannya. Hidup bersatu lewat persekutuan dengan Tuhan melalui doa, baca firman, dan belajar melakukan firman Allah. Hidup selalu seturut dengan firman Allah. Maka kita akan menjadi anak-anak rohani yang kuat karena kita selalu ada di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya bertahan di tengah-tengah goncangan dunia ini? Dalam ayat 7a dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita harus memiliki akar yang kuat, akar yang dalam. Sebab akar yang tidak dalam, saat masalah datang, saat goncangan datang, akan gampang menjadi layu dan menjadi putus asa.
Sebab itu kita harus memiliki akar yang kuat, akar yang dalam. Sebagaimana ilustrasi seperti pohon kurma. Benih kurma yang ditanam di padang gurun harus diberi batu di atasnya supaya tidak terbawa angin yang keras yang ada di padang gurun itu. Sehingga mau tidak mau benih itu berakar di dalamnya. Benih itu harus berakar sampai dalam sehingga dia memiliki akar yang kuat. Dan kalau akarnya sudah kuat, baru bisa mendorong batu itu untuk terus bertumbuh ke atas. Akar yang kuat boleh membawanya terus bertumbuh dan berbuah. Dan kita tahu pohon kurma bertumbuh lurus ke atas dan buahnya manis. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita memiliki akar rohani yang kuat di dalam Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur yang ke-1 pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan di sana bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Memiliki akar yang dalam, yaitu karena bisa menjadi kuat, karena akarnya itu menyentuh kepada air yang jernih yang ada di dalam. Sehingga dalam musim apapun juga dia tetap tegar. Dalam badai apapun juga dia tetap tegar. Daunnya tetap hijau karena akarnya telah menyentuh ke dalam air yang jernih yang ada di dalam tanah. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya bertahan di tengah-tengah goncangan dunia, yaitu ayat 7b, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Letak kekuatan sebuah bangunan rumah adalah fondasinya. Jadi bukan pada interiornya. Demikian juga kekuatan hidup orang percaya tergantung pada imannya kepada Kristus. Bagaimana cara membangun iman kita? Dikatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 47a. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukan. Mendengar perkataan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Biarlah ini boleh mengajarkan kepada kita harus menjadi umat yang selalu menyukai akan firman. Jadi kita harus menyukai firman seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud mengatakan di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 119 ayat ke-97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya siang dan malam. Dengan merenungkan firman Allah, dengan mendengar, mempelajari, merenungkan, melakukan, mempraktikkan firman Tuhan setiap hari, kita bukan saja memiliki dasar yang kokoh, namun bangunan kehidupan kerohanian kita juga akan tahan dan tidak tergoyahkan meskipun ada badai yang menyerangnya. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita akan selalu tambahkan iman kita di dalam Tuhan agar kita boleh memiliki iman yang teguh. Puji Tuhan. Sebab dikatakan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab
kepadamulah ia percaya. Puji Tuhan. Lalu yang keempat, bagaimana supaya bertahan di tengah-tengah goncangan dunia ini? Ayat yang ke-7c, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat, pintu gerbang menuju mujizat. Kita tahu bagaimana Yesus pada saat Yesus dia mengambil roti dan ikan, mengucap syukur, maka mujizat terjadi. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dimakan kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Mujizat telah terjadi. Roti dan ikan itu ada sisa 12 kakul. Puji Tuhan. Kita akan bacanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 13. Yohanes 6 ayat yang ke-11 sampai 13. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih setelah orang-orang makan. Puji Tuhan. Pada saat ucapan syukur dinaikkan, mujizat terjadi. Puji Tuhan. Kalau renungan pada pagi hari ini dikatakan, bagaimana kita bertahan di tengah-tengah goncangan dunia ini, yaitu kita tidak akan melupakan ajaran Tuhan yang Tuhan katakan supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Lalu hendaklah kita berakar di dalam Dia. Dan selanjutnya kita berakar dan dibangun di dalam Dia. Sebab dengan berakar maka kita akan dikuatkan. Dan juga dikatakan, hendaklah kamu bertambah-tambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Biarlah kita mau tingkatkan iman kita di dalam Tuhan, agar kita boleh menjadi anak-anak rohani yang selalu kuat di dalam Tuhan. Sebab hanya imanlah yang mengalahkan dunia. Yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dengan penuh ucapan syukur, kita akan selalu menerima mujizat dan berkat Tuhan. Pertolongan, perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu teguh di dalam Tuhan. Tidak tergoncangkan dalam keadaan apapun juga, karena kuasa Allah, pertolongan, perlindungan Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan semuanya ini. Puji Tuhan, sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.